Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa fis sabil wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita semua yang jejak langkahnya insya Allah semuanya pas kalau kita ikuti. Semua langkah-langkah, semua ucapan, semua tindakan Rasulullah tidak ada yang tidak benar. Semua benar, semua bermanfaat, semua akan membawa keselamatan dunia maupun akhirat. Hadirin jamaah yang berbahagia, tema kali ini tema yang mudah diucapkan, sulit dilakukan. Ini udah teruji ya, bahwa sedekah ini mudah diucapkan tetapi dilakukan sulit. Apalagi gemar. Sedekahnya gemar. Jadi kalau gemar itu berarti kalau enggak sedekah itu hampa gitu ya. Hampa hatiku kalau tidak bersedekah. Kalau kita sekarang hampa hatiku kalau enggak buka WA ya. Itu ya. Nah, sedekah juga harus seperti itu, tetapi itu begitu sulit. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau mencontoh Nabi, kalau Nabi itu memang gemar sedekah. Apa buktinya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hartanya 1.217 kg emas, bukan emas Jawa ya. Emas asli ya, emas apa? LM. Kalau di kita LM ya, logam mulia. Sekarang 1 gram berapa ibu-ibu? Ibu-ibu yang tahu tuh di Pegadaian berapa ya logam mulia sekarang? Gitu. Kalau gadein lah segram itu bisa di atas 900 ya. Kalau beli bisa katanya 1,2. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hartanya lebih dari 1 triliun. 1.217 bukan gram ya, kilogram. Saya suka berpikir kalau ustadz hartanya segitu, waduh, dakwahnya enak tuh ya. Gitu, dakwahnya itu enak. Dakwahnya mantap, lebih mantap lagi pasti dakwahnya. Tapi yang mencengangkan, hadirin jamaah yang berbahagia, Rasulullah itu infaknya 1.251 kilogram emas. Jadi hartanya hanya 1.217, infaknya 1.251. Tadi ada yang bertanya, saya pas ceramah, waduh, kok gedean infaknya dibanding hartanya? Maksudnya harta sisa infaknya segitu, 1.217 kilogram emas ketika hidup, meskipun nanti hartanya semuanya diserahkan untuk kepentingan agama gitu. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu mencontohkan ya 60% lah. Jadi harta yang diinfakannya itu berapa? 60%. Kalau ibu bapak jamaah gajinya 100 juta, berarti infaknya berapa? 60. Disakuin 40. Nah, masih lumayan ya. Jadi kalau dari sisi itu, maka meskipun Rasulullah gemar sedekah, tetapi logis gitu ya. Jadi jangan semuanya untuk sedekah, 60% saja. Karena umatnya ini tahulah umat ini nggak mungkin 60%.
persen, umatnya cukup berapa persen? 2,5%. Kalau di sini kayaknya 10% ya. Insya Allah. Sampai DKM bingung bagiin. Ini kebanyakan ini, ya. Kebanyakan dana sedekah, dana zakat. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini sekali lagi gampang diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Apa buktinya bahwa sedekah ini sulit? Ini data-data ilmiah membuktikan dengan gamblang. Di antara rukun Islam yang 4, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah yang paling lemah ternyata katanya zakat. Ternyata adalah zakat. Ini menurut ahli ya, para peneliti. Tahun 2023 potensi zakat Indonesia itu 327 triliun. Udah banyak ya. Hampir menutupi bunga utang Indonesia ya. Katanya utang Indonesia berapa bunganya? Kalau nggak salah 500-an ya. Ya lumayan tuh, kalau itu banyak membantu ya. 327 triliun menurut laporan tahun lalu itu hanya terkumpul 17, ada yang bilang 17 triliun laporannya kalau tidak salah. 17 triliun kalau tidak salah ya. Artinya berapa persen? Baru 5%. Itu kalau hanya 2,5%. Itu pun kalau yang berinfak itu berzakat itu orang-orang mampu. Orang yang tidak mampu tidak wajib kan. Orang yang mampu kalau menunaikan semua katanya 327. Tapi kenyataannya yang tercatat itu hanya 17T. Berarti masih kurang banyak. Saya penasaran para jamaah sekalian. Saya tanya kepada para pemangku bidang zakat. Saya bilang, jangan-jangan kan masyarakat itu tidak zakat melalui lembaga. Mereka langsung memberi ke yang berhak. Apakah itu sudah ada penelitiannya? Beliau menjawab, katanya sudah ada. Setelah dihitung, katanya orang yang berzakat tanpa lembaga, tanpa pakai lembaga itu hanya sekitar 60 triliun. Meskipun lebih besar dari yang pakai lembaga. Kalau kita jumlah 17 tambah 60, taruhlah menjadi 80 ya. Artinya dari 327 triliun baru seperempatnya. Ini bukti bahwa memang zakat itu adalah bagian yang sulit dilakukan, mudah diucapkan. Cuma ada beberapa catatan. Hadirin jamaah yang berbahagia, suka khawatir, ada kekhawatiran. Khawatirnya masyarakat nggak tahu bahwa yang wajib itu zakat. Khawatirnya nggak tahu gitu ya. Apa buktinya? Saya sering mengkritik begini. Di satu misalnya masjid atau musola, misalnya sapi kurbannya berapa? Sapinya 10, kambingnya 20 misalnya ya. Tapi ketika laporan zakat di akhir Ramadan, itu zakat malnya dikit. Saya itu khawatir bahwa masyarakat itu atau umat Islam itu banyak yang nggak tahu bahwa yang wajib itu adalah zakat. Bukan berarti tidak penting tadi kurban, bukan tidak penting, tapi yang wajib zakat, kurban itu sunnah, yang lain itu sunnah. Artinya apa? Kalau kurbannya aja banyak, harusnya zakatnya lebih. Ya kan ini berlogika ya, berlogika aja. Jangan-jangan ini nggak sampai nih ceramahnya para DKM, para ustadz ya, bahwa yang wajib itu adalah zakat. Kadang-kadang kayak akikah itu merasa wajib bener. Kalau anaknya tidak diakikahin tuh kayaknya nggak afdol ya. Tapi di mana zakat kadang-kadang lupa. Hadirin jamaah yang berbahagia. Nah, selain zakat itu sebagai sedekah. Sedekah itu kan ada dua. Tadi kan temanya gemar bersedekah.
Tidak bisa dikatakan bersedekah, gemar bersedekah kalau zakatnya enggak. Walaupun infaknya banyak, zakatnya enggak, ya tidak sedekah, tidak gemar sedekah. Jadi zakat dulu baru yang lain gitu ya. Zakat tunaikan baru yang lain, baru infak dan lain sebagainya. Kalau zakatnya 2,5%, kalau infaknya bebas. Mau 10%, mau 20%. Padahal sudah banyak contoh orang yang gemar bersedekah itu tidak ada yang rugi. Ma naqasat min shadaqah min malin, kan? Tidak akan pernah berkurang orang yang sedekah hartanya. Tidak akan pernah. Ini pernah ada kisah di daerah Pondok Aren ya. Dulu ada Pondok Aren tuh. Ada seorang pengusaha tiap tahun dulu ya, 2010 itu menghajikan orang. Menghajikan karyawannya bisa 10-20 orang. Dan ternyata usahanya makin maju. Itu banyak sekali kisah begitu kan. Kisah orang yang bersedekah itu pasti bagus, itu banyak. Termasuk di Indosiar Bu ya, Bapak Ibu ya. Suka ada film kan? Orang sedekah ya, dalam keadaan apapun dia bersedekah, nah ternyata banyak keajaiban-keajaiban. Gitu. Jadi sedekah itu sulit dilakukan, mudah diucapkan. Bagaimana caranya agar gemar bersedekah? Yang pertama tentunya adalah pemahaman. Gitu ya. Pemahaman bahwa sedekah itu tidak mengurangi, bahwa sedekah itu banyak manfaatnya, bahwa sedekah itu akan menghancurkan kesalahan-kesalahan kita, bahwa sedekah itu tadfa'ul bala, bahwa sedekah jariyah, tadi jariyah ya, beli karpet masjid, akan pahalanya itu akan bertahan sampai kapanpun. Ini bukan hanya sampai karpetnya rusak ya. Jadi sampai kapanpun, nanti diganti karpetnya kan. Kalau udah rusak ganti. Nah, yang dulu ngasih karpet yang lama masih kepake enggak itu sedekahnya? Insya Allah masih. Insya Allah masih. Kalau berkaitan dengan masjid. Makanya para ulama menyebutkan, atau beberapa dalil menyebutkan banyak sekali sedekah-sedekah itu. Jadi sedekah itu bukan hanya berbentuk uang ya. Jadi ada 3 kan, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, 4 ya. Kalau zakat itu berbentuk materi, uang ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal ya. Kalau zakat mal nggak usah dibahas. Kalau zakat fitrah nggak usah dibahas. Kenapa? Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, saya sering contohkan. Di kampung kami yang paling miskin sekalipun, paling miskin, yang nggak punya sawah, kerjanya kuli, nggak punya penghasilan tetap, kalau zakat fitrah pasti melakukan. Ini jangan dihitung lah ya kalau zakat fitrah itu zakat. Yang pertama zakat. Yang kedua sedekah. Kalau sedekah itu bisa berbentuk materi, bisa non materi. Ya, misalnya ibu tersenyum ketemu temannya di masjid, itu sedekah enggak? Sedekah. Ustadz ceramah, matanya fokus ke ustadz, sedekah enggak? Sedekah. Coba kalau ustadz ceramah matanya melotot semua, serem kan? Itu juga sedekah. Jadi tidak harus berbentuk materi. Aktif di masjid, jadi DKM, ngumpulin dana. Waduh, itu repot juga ngumpulin dana kan? Pekerjaan luar biasa. Nah, itu adalah sedekah. Yang ketiga ada infak. Kalau infak harus berbentuk materi, gitu ya. Harus berbentuk materi, misalnya uang, misalnya beras, misalnya takjil. Nah, itu namanya infak. Ada yang keempat namanya tadi apa? Wakaf. Wakaf itu menginfakkan sesuatu, tetapi sesuatunya itu tidak boleh dirubah-rubah. Misalnya wakaf apa? Tanah. Nah, ini kan ini yang paling awet itu tanah ya. Wah, itu kalau ada yang lelang tanah untuk masjid segera tuh. Wah, itu paling awet tuh. Dijamin sampai hari kiamat ya. Sampai hari kiamat tuh kalau tanah. Tapi ada juga yang terbaru namanya wakaf uang. Pernah dengar nggak? Wakaf
uang. Nah, wakaf uang ini mewakafkan misalnya 100 juta, kemudian misalnya yang menerima wakaf masjid, ini yang 100 juta ini nggak boleh dirubah-rubah. Dia hanya mendapatkan manfaat dari itu. Nanti adapun wakafnya berjenjang berwaktu apa enggak terserah. Kalau akarnya saya mewakafkan 100 juta 5 tahun, nanti diambil lagi katanya boleh. Menurut ahli begitu. 100 juta untuk misalnya bisnis yang dilakukan oleh masjid, 5 tahun kemudian diambil lagi. Jadi manfaatnya hanya untuk bisnis. Atau tidak diambil lagi, biarkan saja wakaf 100 juta sampai kapanpun, tetapi yang 100 itu tidak boleh dipakai. Jadi yang dipakai adalah manfaatnya. Jadi itu banyak sekali sedekah-sedekah itu ya. Itu bagian dari sedekah ya. Coba ada sedekah tadi, ada sedekah yang wajib, ada yang sunnah. Lalu ada sedekah jariyah, ada sedekah tidak jariyah. Yang paling awet tadi yang jariyah. Sedekahun jariyatun. Jariyah itu artinya apa? Sedekah yang terus mengalir sampai kapanpun pahalanya. Kalau yang tidak jariyah, sedekah yang tidak mengalir. Ada juga istilah lain sedekah produktif, sedekah konsumtif. Yang produktif itu misalnya tadi, Pak Haji tadi melaporkan marbot yang kebetulan mahasiswa. Wah, itu produktif. Karena kalau marbotnya mahasiswa itu nggak akan selamanya kan. Setelah lulus pasti dia akan selesai, akan terus mengembangkan karirnya. Nanti ada lagi mahasiswa baru kan. Itu produktif. Beda dengan hanya sekali pakai, sekali habis ya. Itu namanya sedekah konsumtif. Jadi itu gemar bersedekah ini sekali lagi mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Bagaimana caranya agar gemar? Ya kita harus berlatih. Pertama berlatih, kedua pemahamannya ditingkatkan, ketiga imannya ditebalkan. Karena sedekah itu ibarat bukti dari iman. Sedekah itu ibaratnya lampu dari listrik, ya kan? Iman itu kan listrik, kan nggak kelihatan, gitu ya. Ini kabel ini ada listriknya apa enggak? Nggak kelihatan ya. Nanti terpancarnya dia sholatnya terang nggak? Zakatnya terang nggak? Sedekahnya terang nggak? Puasanya terang nggak? Itulah bukti daripada keimanan kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ya kita semua terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dekat dengan Allah, terutama tadi untuk gemar melaksanakan sedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.